Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apakah kesabaran dari Nabi Muhammad dari perjuangannya selama mengajarkan agama Islam? Kesabaran Rasul yang bisa dijadikan teladan adalah kesabaran beliau di saat putra-putrinya meninggal dunia. Anak adalah buah hati dan tumpuan harapan paling berharga yang dimiliki oleh setiap manusia. Meskipun demikian, di saat Rasul menghadapi kematian putra-putrinya, beliau tetap tabah dan bersabar. Sebelum beliau diangkat sebagai nabi, dua putrinya Al-Qasim dan Abdullah yang dijuluki dengan At-Tahir atau suci dan At-Thayyib dan atau bersih ataupun bagus meninggal dunia, dan setelah beliau diangkat sebagai nabi, tiga putrinya yang bernama Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum setelah mereka menikah juga mendahului beliau meninggalkan dunia ini. Kemudian beliau dianugerahi seorang putra yang lahir dari Sariroh atau hamba sahaya beliau, yaitu Maria Al-Qibtiyah, dan putranya itu diberi nama Ibrahim. Sudah barang tentu kelahiran Ibrahim menggembirakan beliau, karena setelah meninggalnya putra-putri beliau, lama sekali beliau tidak dikaruniai keturunan. Namun umur Ibrahim tidak panjang. Ia hidup selama 16 bulan atau menurut suatu riwayat 18 bulan, kemudian jatuh sakit. Di saat Ibrahim hendak menemui akhir hayatnya, Rasulullah SAW diberitahu tentang kondisi putranya tersebut. Karena hatinya merasa berat, beliau meminta Abdurrahman bin Auf untuk mengantarnya menuju rumah. Sesampainya di rumah, beliau melihat Ibrahim yang masih mungil mengembuskan napas-napas terakhirnya di pangkuan ibunya, Maria Al-Qibtiyah. Dengan hati yang sedih, beliau memangku putranya yang mana merupakan kesayangannya itu dan berkata, "Wahai Ibrahim, sungguh kami sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk melindungimu dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian beliau terdiam. Setelah dipastikan bahwa putranya telah tiada, air mata pun keluar dari kedua mata beliau. Kemudian berkata, "Wahai Ibrahim, kalau bukan karena kebenaran dari Allah yang nyata, janji dari Allah yang pasti ditepati, dan bahwa orang yang meninggal belakangan akan menyusul orang-orang lebih dulu meninggal, kesedihan kami atas kematianmu akan lebih hebat dari kesedihan kami saat ini." Melihat kesedihan Rasul itu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasul, mengapa engkau bersikap demikian?" Ibnu Auf, "Sikapku ini merupakan rasa kasih sayang," jawab Rasulullah SAW. Kemudian Abdurrahman bin Auf melontarkan pertanyaan lainnya, dan Rasul SAW berkata, "Innal aina tadba'u wal qalba yahzan wa la naqul illa ma yarda rabbuna wa inna bifiraqika ya Ibrahim tamajnun tamahzunun." Sungguh mata ini berlinang dan hati ini sedih, namun mulut kami tidak boleh mengeluarkan kata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kami merasa sedih dengan kepergianmu, wahai Ibrahim. Waktu itu umur Rasul SAW sudah mencapai 60 tahun. Bersama para sahabat, beliau mengantar jenazah putranya tersebut hingga ke tempat pemakaman. Meskipun rasa sedih menyelimuti hati, beliau menerima ketetapan Allah ini dengan lapang dada. Ini adalah salah satu teladan kesabaran yang beliau ajarkan kepada umatnya selama hidupnya. Rasulullah SAW selalu mengajar kepada sahabat dan umatnya untuk selalu bersabar dalam menghadapi setiap masalah, cobaan, dan ujian.
Suatu ketika beliau mendatangi sahabat-sahabatnya dan bertanya, apakah kalian ini orang-orang yang beriman? Para sahabat diam. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menjawab, betul wahai Rasul. Lalu Rasul mengajukan pertanyaan lagi, apa indikator keimanan kalian? Kami bersyukur bila mendapat kemudahan, bersabar bila mendapatkan ujian, dan menerima dengan lapang dada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jawab para sahabat. Kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam berkata, demi zat yang memelihara Ka'bah, kalian adalah orang-orang yang beriman. Nasihat-nasihat Rasul yang berhubungan dengan masalah kesabaran sangat banyak. Di antaranya adalah ma min abdin mu'minin yusabu bi musibati fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma arjurni fi musibati wa akhluf alayya bi khairin minha illa fa'alallahu bihi dhalik. Artinya, apabila seorang hamba mendapatkan musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang aku timpa ini. Dan setelah itu anugerahilah aku hal yang lebih baik dari itu, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan permintaannya itu. Dalam kesabaran atas hal yang kamu benci terdapat kebaikan yang banyak sekali. Bila seorang muslim tertimpa bencana, maka kesalahan-kesalahannya rontok sebagaimana rontoknya daun-daun dari pohon. Pekerjaan yang paling afdol adalah pekerjaan yang paling dibenci hawa nafsu. Kesabaran adalah sebagian dari iman. Kesabaran dan keimanan adalah bagaikan ruh dan jasad. Tidak termasuk umatku orang yang menampar-nampar pipinya ketika mendapatkan musibah, menyobek-nyobek bajunya dan mengucapkan perkataan-perkataan zaman jahiliyah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis ini mengajak manusia untuk tegar dan bersabar, menjauhi sikap lemah dan lesu ketika menghadapi ujian dan cobaan. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah, dan kesabaran merupakan kekuatan batin yang tertanam kokoh di dalam hati setiap muslim. Suatu hari, serombongan sahabat menemui Rasulullah SAW yang sedang merebahkan badan berbantalkan ridho di bawah naungan Ka'bah. Mereka mengeluh kepada Rasul dan memohon kepadanya, wahai Rasul, kami mohon supaya engkau berdoa kepada Allah SWT supaya memberikan pertolongan kepada kita. Mendengar permintaan sahabat ini, maka Rasul memerah dan sambil duduk beliau bersabda, di antara umat-umat sebelum kalian ada seorang yang bagian bawah tubuhnya dikubur di dalam tanah, kemudian kepalanya digergaji hingga terpisah dari tubuhnya. Siksaan ini tidak memalingkannya dari agama atau yang diimaninya. Pada akhirnya Rasulullah SAW adalah panutan utama yang selalu menjadi teladan umat Islam sepanjang zaman. Kesabaran adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh insan mulia ini, dan sudah mestinya bila umatnya meneladani akhlak beliau yang satu ini. Sekian dari saya, mungkin cuma itu. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.